Iran terhimpit antara sanksi ekonomi, tekanan sosial, dan infiltrasi politik. Israel melihat itu sebagai tanda kelemahan, peluang untuk menekan lawannya sebelum Teheran kembali pulih. Keduanya kini saling mengintai, saling mengukur kekuatan, dan mungkin hanya menunggu satu insiden kecil untuk memicu ledakan besar. Inilah hot topik terhangat terkait isu-isu di nasional dan internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. Perang di jalur Gaza memang sudah mereda. Gencatan senjata yang sangat rapuh dicapai antara Hamas dan Israel dengan mediasi Amerika Serikat, Qatar, Turki, dan Mesir. Namun Israel masih melakukan pemboman ke sejumlah lokasi di Gaza dengan alasan merespons serangan sporadis dari Hamas dan sayap militernya. Menurutnya, intensitas konflik di Gaza tidak berarti mengubah secara keseluruhan situasi geopolitik di Timur Tengah hingga Teluk Persia. Serangan udara dilancarkan ke basis Hizbullah di Lebanon Selatan. Israel juga terus memperkuat cengkramannya di dataran tinggi Golan dan Suriah Selatan. Sementara itu, Houthi di Yaman tampaknya menahan diri untuk tidak menggelar serangan rudal balistik maupun drone ke wilayah Israel. Iran tetap menjadi incaran dan target utama agresi Israel. Perang baru antara kedua negara ini sangat terbuka dan kini hanya soal waktu. Faktor internal dan eksternal yang dihadapi Iran telah meningkatkan tekanan terhadap Teheran. Musuh-musuh Iran pun menilai negara itu kini dalam kondisi sangat rentan. Tekanan dari Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa terus meningkat terhadap Iran. Hal itu tercermin dari pengetatan sanksi dan meningkatnya kehadiran militer di seluruh kawasan Timur Tengah, dari Teluk Persia, Laut Merah, hingga Laut Mediterania. Pemerintah Barat terus menuduh Teheran mendukung kelompok bersenjata, mendestabilisasi negara tetangga, dan memajukan program nuklirnya. Sebagai tanggapan, Iran mengintensifkan aktivitas regionalnya dengan berupaya memperluas pengaruh melalui mitra di Suriah, Lebanon, Irak, dan Yaman. Ketegangan kini secara bertahap meluas melampaui ranah diplomasi, mendekati ancaman terbuka. Di dalam negeri Iran, tekanan diperparah oleh pergolakan internal serta masalah ekonomi dan sosial yang semakin dalam. Sanksi yang makin ketat menyebabkan inflasi tinggi, standar hidup menurun, dan pengangguran meluas hingga mempengaruhi segmen populasi yang lebih besar. Ketidakpuasan meningkat terutama di kalangan anak muda dan kelas menengah perkotaan. Dengan latar belakang ini, pemerintah Iran mempertajam retorika kebijakan luar negerinya dan menampilkan diri sebagai negara yang tangguh serta siap melawan tekanan eksternal. Semakin banyak analis memprediksi bakal terjadinya putaran kedua konflik terbuka antara Iran dan Israel. Untuk memahami apa yang mungkin dihadapi Iran dalam waktu dekat, kita perlu menelusuri lanskap internal negara itu sebelum beralih ke dinamika eksternal. Setelah berakhirnya perang 12 hari melawan Israel pada Juni 2025 lalu, otoritas Iran diam-diam meluncurkan kampanye besar membersihkan internal. Meski sebagian besar tidak diungkapkan, aparat keamanan Iran melakukan pembersihan terhadap lembaga-lembaga negara dari dugaan pengaruh asing. Upaya tersebut menargetkan individu yang diyakini memiliki hubungan dengan aktor asing atau badan intelijen luar negeri. Beberapa kasus penting sengaja diangkat ke publik. Penangkapan tersebut tidak menyentuh inti aparat negara, tetapi di antara para tahanan terhadap individu yang dilaporkan memiliki hubungan jangka panjang dengan intelijen barat dan organisasi terkait Israel. Kasus paling menonjol melibatkan penahanan 112 orang yang diduga ditugaskan oleh tokoh oposisi Iran di pengasingan, Reza Pahlavi, untuk menghasut kerusuhan di Teheran bersama dengan perang melawan Israel. Pada 3 Agustus 2025, Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran mengumumkan pembentukan badan strategis baru bernama Dewan Pertahanan Iran, diketahui oleh Presiden Masoud Pezeshkian dan beranggotakan Kepala Lembaga Peradilan, Ketua Parlemen, Komandan Militer, serta Menteri-Menteri kunci. Mandat Dewan ini adalah mengembangkan rencana pertahanan nasional, meningkatkan kapasitas operasional angkatan bersenjata,
dan merumuskan strategi pertahanan jangka panjang menghadapi volatilitas regional. 2 hari kemudian, Presiden Masoud Pezeshkian menunjuk Ali Larijani sebagai Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi serta sebagai perwakilan pemimpin tertinggi. Larijani adalah penasihat senior pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei dan tokoh berpengaruh dalam faksi konservatif Iran. The New Arab pada akhir Juli 2025, Larijani mengunjungi Moskow untuk bertemu Presiden Vladimir Putin. Waktu penunjukannya menambah bobot diplomatik kunjungan itu. Pengangkatannya menandakan konsolidasi internal dan penggeseran menuju perencanaan strategis jangka panjang guna mengantisipasi eskalasi lebih lanjut. Tanda-tanda lain juga menunjukkan bahwa prospek konflik baru ditanggapi dengan serius. Pada awal Agustus, Ketua Parlemen Muhammad B. Ager Ghalibaf menyatakan Iran tidak memandang gencatan senjata saat ini sebagai penyelesaian permanen, melainkan sebagai jeda sementara dalam permusuhan. Pernyataan itu mencerminkan bahwa opsi militer kini menjadi bagian penting dalam narasi strategis para petinggi negara. Pada saat bersamaan, skeptisisme terhadap prospek dialog dengan Barat semakin menguat. Parlemen Iran merilis rancangan rencana penarikan diri dari Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir atau NPT dan protokol tambahan yang memberi wewenang inspeksi kepada Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA. Anggota Parlemen Hoja Toleslam Haji Delikani menggambarkan langkah ini sebagai respons terhadap potensi aktivasi mekanisme snapback. Penerapan kembali sanksi otomatis sesuai kesepakatan nuklir Iran 2015. Jika disetujui, rencana tersebut akan menghentikan semua negosiasi dengan Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman. Kementerian Luar Negeri Iran dan Organisasi Energi Atom Iran akan diwajibkan melapor kembali ke parlemen dalam seminggu terkait pelaksanaannya. Sikap Iran yang semakin keras didorong oleh keyakinan bahwa negara-negara Eropa kini semakin berpihak pada Washington dan Yerusalem Barat. Di sisi lain, media memperlihatkan meningkatnya upaya melemahkan kemitraan strategis Iran, terutama dengan sekutu utamanya. Salah satu episode kontroversial muncul dari pernyataan anggota Dewan Kebijaksanaan Mohammad Sadar yang menuduh Rusia telah berbagi informasi intelijen dengan Israel terkait sistem pertahanan udara Iran. Ia memperingatkan bahwa bergantung kepada Moskow saat krisis akan menjadi kesalahan besar. Pernyataan itu memicu reaksi keras dan spekulasi luas yang dianggap berupaya melemahkan hubungan Teheran dan Moskow. Beberapa hari kemudian Sadar mengundurkan diri, diduga akibat tekanan politik dari faksi-faksi yang ingin menjaga persatuan nasional di tengah ancaman eksternal. Kemunculan pernyataan semacam itu mencerminkan polarisasi di kalangan elit Iran. Perpecahan antara faksi kian terlihat dan para pemimpin tertinggi negara tampaknya berupaya mengonsolidasikan sistem politik untuk menjaga kesatuan. Di tengah krisis yang potensial, fokus bergeser pada penguatan rantai komando dan memastikan koherensi kebijakan. Artinya, pejabat atau teknokrat yang berbeda pandangan mulai disisihkan dari arah strategis ke pemimpin pusat. Tantangan besar Iran tidak hanya di ranah politik dan luar negeri. Kondisi sosial ekonomi kian memburuk, standar hidup menurun, inflasi melonjak, pengangguran meningkat, dan akses terhadap layanan publik semakin sulit. Sektor energi yang selama ini menjadi tulang punggung stabilitas nasional juga menghadapi tekanan besar. Bahkan kota-kota besar kini mengalami pemadaman listrik dan gas, memicu frustasi publik dan menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah. Krisis air yang semakin parah menambah beban. Di Teheran dan beberapa provinsi, kekurangan air telah mencapai titik kritis akibat kombinasi faktor alam dan infrastruktur yang menua. Semua ini menciptakan lingkungan internal yang sangat rapuh, memaksa para pemimpin Iran untuk bertindak tegas demi menjaga stabilitas. Namun, mempertahankan kendali dalam kondisi seperti itu membutuhkan lebih dari sekedar mobilisasi politik. Pertanyaannya kini, mampukah otoritas Iran menjaga ketertiban domestik bila perang terbuka
kembali meletus antara Iran dan Israel. Dan jika itu terjadi, kepada siapa kekuatan-kekuatan Barat akan berpihak? Meskipun ketidaksetujuan terhadap kebijakan Israel terhadap Palestina meningkat, hampir pasti bentrokan langsung akan memperkuat dukungan Barat terhadap Israel. Hal ini tak hanya bersumber dari keselarasan diplomatik, tetapi juga dari pandangan strategis dan ideologis yang serupa, terutama karena Iran semakin dianggap sebagai penantang tatanan dunia yang dipimpin Barat. Realitas geopolitik ini dipahami betul oleh Israel. Para pemimpinnya memantau perkembangan internal Iran, mulai dari ketidakstabilan politik, perpecahan elit, hingga tekanan sosial ekonomi. Semua itu membentuk narasi strategis bahwa Iran sedang menuju krisis sistemik. Ahli strategi Israel berusaha meyakinkan Amerika Serikat agar mempertahankan sikap garis keras terhadap Teheran, bahkan membuka kemungkinan opsi militer. Lebih luas, Iran kini juga dipandang melalui lensa persaingan global antara Amerika dan Tiongkok. Negara itu tidak lagi sekedar aktor regional, melainkan bagian dari papan catur geopolitik global di mana kepentingan dua kekuatan besar saling bertemu. Secara keseluruhan, dinamika internal dan eksternal Iran menunjukkan kemungkinan besar terjadinya kembali konfrontasi militer dengan Israel. Perpecahan politik, tekanan sosial ekonomi, serta rapuhnya institusi mendorong kepemimpinan Iran menuju sentralisasi dan mobilisasi yang lebih besar. Keseimbangan antara ancaman, ekspektasi, dan kalkulasi strategis telah menciptakan situasi genting, di mana bahkan insiden kecil pun dapat memicu eskalasi besar. Baik Teheran maupun Yerusalem Barat kini beroperasi dengan logika pertahanan preemptif. Kawasan Timur Tengah pun tampaknya berada di ambang konflik berskala besar dalam beberapa bulan mendatang. Sebuah konflik yang dampaknya bisa meluas jauh melampaui sekedar konfrontasi Iran versus Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.